Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kupas semuanya, jumpa kembali bersama saya dan Ustadz Musa di channel kesayangan kita ini. Eh, Belum lama ini kita kehilangan seorang artis, seniman, serba bisa, ya ini Dorce Gamalama. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kami dari channel Kupas ikut berduka cita dan mendoakan semoga Bunda Dorce diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarganya diberikan ketabahan. Berkaitan dengan meninggalnya Dorce Gamalama, yang menarik kami obrolkan atau saya akan obrolkan dengan Ustadz Musa adalah terkait dengan pemakaman beliau yang disebut menurut laporan berita sebagai laki-laki. Jadi dimakamkan Bunda Dorce ini sebagai seorang laki-laki dengan nama laki-lakinya. Nah, Ustaz, sebenarnya apa pandangan ajaran Islam mengenai hal tersebut? Karena kalau secara saya pribadi, Dorce Gamalama ini kan sudah menjalani sebagian besar hidupnya sebagai perempuan dan memang dia ingin diakui sebagai perempuan. Tapi kita dengan memakamkan dia sebagai laki-laki seolah tidak mengakui eksistensi dirinya sebagai perempuan selama hidupnya. Ironi menurut saya dan juga kasihan karena beliau sendiri berpesan ingin dimakamkan sebagai perempuan. Nah, bagaimana sebenarnya ajaran Islam? Karena selalu dikaitkan dengan ajaran Islam nih, pemakaman dia sebagai laki-laki ini dikaitkan dengan norma-norma, justru dikaitkan dengan norma-norma agama, begitu, Sat. Iya, pertama em, apa yang telah dialami, termasuk juga kalau tidak salah kan dia juga sudah melakukan tindakan-tindakan medis ya, apa semacam operasi ya untuk berganti kelamin. Itu sebetulnya pertama harus berdasarkan pada kesimpulan pakar medis ya untuk menentukan apakah dia memang lebih tepat sebagai bergender lelaki atau perempuan. Dan ketika dia sudah memilih dan medis pun memutuskan untuk mengganti kelaminnya, itu harusnya kita perlakukan dia sebagai perempuan. Justru kalau kita tidak perlakukan dia sebagai perempuan, berarti pertama kita mengingkari identitas yang sudah ditentukan itu ya, dan berdasarkan pada tentunya pengetahuan medis. Dan kita mengingkari itu berarti kita meremehkan identitas orang. Nah, biasanya ini lahir dari pemikiran seolah-olah tidak bisa orang berganti kelamin seperti itu. Padahal agama mengizinkan asal dengan prosedur medis saintifik yang valid, Pak Irman. Tidak bisa orang sewaktu-waktu di siang bolong tanpa ada alasan, oke saya mau jadi laki atau saya mau jadi perempuan, itu tidak begitu caranya. Dan saya kira Dorce juga sudah melakukan itu sesuai dengan prosedur yang berlaku di bidang ilmu medis ya. Dan juga seperti Anda katakan sudah menjalani hidup itu sebagai orang yang sebagai perempuan dan menggunakan orientasi seksualnya juga sebagai perempuan. Dan kita menghormati itu, menghargai itu, dan agama itu memberi peluang untuk orang berganti asal tentunya dengan standar dan prosedur medisnya. Hmm. Ini yang seringkali saya bilang ya, pemahaman orang tentang agama itu kadang-kadang di bawah kemanusiaan. Jadi ini yang saya berulang-ulang katakan di channel ini. Sebagian orang itu sebetulnya belum akil balik ya, belum sampai kepada berakal dan belum balik untuk supaya layak menjalani agama. Jadi agama itu akhirnya dipaksakan untuk mengikuti selera dia yang kekanak-kanakan, selera dia yang dangkal, dan selera dia yang tidak manusiawi, dan dipaksakan itu kepada orang lain. Nah, ini sangat disayangkan dan bertentangan dengan agama. Marilah kita sedikit cuplik dalam sejarah contoh saja ya. Semua orang ingin sholatnya khusyuk, sholatnya tidak diganggu oleh apapun. Tapi kita lihat dalam sejarah dan ini diakui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sujud pernah ditumpangi oleh dua cucunya dan kemudian tidak cepat-cepat bangun, membiarkan cucu itu menjadikan punggung Nabi sebagai tunggangan
dan tidak marah kan gitu. Ini loh perilaku seorang nabi yang datang kepada dia syariat. Bukannya seperti perlakuan sebagian orang kalau ada orang masuk masjid dengan katakanlah cara tertentu kemudian ditempeleng, diusir, dipukuli dan lain sebagainya. Itu menurut saya unsur kebinatangan yang tidak layak untuk menyandang bahkan agama itu sendiri, bahkan belum layak menjalani taklif agama gitu. Seperti juga perilaku orang yang memperlakukan Dorce seperti yang kita saksikan. Ini menurut saya tidak layak gitu. Toh dia juga sudah menjalani itu. Nah, yang tidak boleh Pak Irman dalam agama itu adalah disorientasi. Yang tidak boleh itu adalah kita tidak bisa menentukan kita ini laki atau perempuan. Nah, ini yang dilarang. Artinya kita mengembangkan biseksualitas. Karena di dalam biseksualitas atau disorientasi seksual itu terdapat manipulasi dalam diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Kita tidak menentukan akhirnya. Dan itu umumnya para pelaku biseksualitas ini penipu, memanipulasi dan termanipulasi oleh dirinya sendiri. Dan orang seperti ini tentu harus kita tentukan. Kamu itu begini, kamu itu begini. Penentuannya haruslah berdasarkan pada standar medis dan saintifik yang berlaku di bidang-bidangnya. Kalau tidak salah juga Dorce sudah melakukan berbagai hal ya untuk menentukan identitas kelaminnya, bahkan kalau tidak salah sempat melalui proses bukan hanya medis ya, tapi juga pengadilan. Artinya dia serius benar-benar dengan persoalan atau keinginannya untuk menjadi seorang perempuan dan memang sudah lama menjalani hidupnya sebagai seorang perempuan, orientasi seksualnya seorang perempuan. Itu kan artinya memang harus diakui sebagai seorang perempuan oleh kita gitu. Saya tidak boleh dikembalikan ke ya persis. Dan itu kenapa Ustaz? Maksud saya apakah justru itu tidak justru menzalimi dia gitu? Saya kira iya, saya kira itu tadi karena apa? Mengembalikan dalam tanda petik itu kan berarti dia mengingkari proses yang sudah berjalan ini tadi, proses ilmiah, proses medis, dan proses kemanusiaan yang sudah dijalani oleh Dorce sendiri, mengingkari semua itu dan seolah-olah menjadikan Dorce itu seperti anak-anak yang tidak tahu pilihannya itu tadi dan konsekuensi-konsekuensi dalam pilihannya. Ini yang menurut saya suatu bentuk pemaksaan yang tidak pada tempatnya. Padahal kita sudah paham bahwa agama ini adalah persoalan kerelaan, kasih sayang, intinya ya. Artinya inti utama agama ini adalah kasih sayang, penghormatan, apresiasi kepada orang, penghormatan, penghargaan terhadap orang. Ketika orang memilih dan secara konsisten pilihannya itu dia jalani, apalagi ini kan pilihan seperti tadi saya bilang menggunakan prosedur ya. Prosedur ilmiah, prosedur legal, formal, medis dan lain sebagainya ya harusnya kita hargai. Dan itu berarti menurut antum masih terombang-ambing itu tadi ya. Nah, beda dengan orang yang terombang-ambing Pak Irman. Kalau orang yang terombang-ambing itu yang justru harus dicurigai sebagai orang ini ingin memanfaatkan kanan kiri. Oke, maksudnya ini umumnya orang seperti ini penipu ya, dan dia tidak mau punya komitmen yang serius dalam hidupnya. Artinya ya sekali-kali dia merasa enak jadi perempuan, dia jadi perempuan, dia sekali-kali enak jadi laki. Ini biasanya orang seperti ini morally incompetent. Secara moral dia tidak kompeten, tidak layak. Orang yang seperti ini harus diputuskan melalui suatu cara tertentu untuk memutuskan kamu mau jadi apa sih. Nah, dan kemudian diserahkan kepada ahlinya untuk menentukan. Oke, dia secara kromosomnya, secara apa saya nggak ngerti lah, secara genetiknya dan seterusnya, atau komposisi tertentu, ya ini, atau secara psikologis juga dia ini misalnya perempuan atau laki. Karena yang swing ini tadi, yang muter, yang tidak jelas ini justru bahaya. Karena dia bisa memanfaatkan kelemahan di satu sisi kelompok ini dan memanfaatkan kelemahan di sisi ini. Ini yang menurut saya justru berbahaya. Dan Dorce tidak seperti itu. Kita saksikan Pak Irman. Dia jelas memutuskan untuk menjadi perempuan. Kita harus hargai. Apalagi ada wasiat. Ini juga satu pelanggaran lain lagi. Ini pelanggaran moral dan juga pelanggaran keagamaan. Oke, baik Ustaz. Penjelasannya sedemikian jelas. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat dan kita khususnya umat Islam
ketika mendapati kasus-kasus seperti Dorce Gamalama. Baik para pemirsa sekalian, demikian obrolan kami tentang Dorce Gamalama. Semoga memberikan pencerahan kepada kita semua, dan seperti biasa kami mohon para pemirsa sekalian, kalau menganggap bahwa channel ini berisikan informasi-informasi bermanfaat, untuk mensubscribe dan like sekaligus berpartisipasi dalam kolom-kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.